Saya akan membeberkan pengalaman saya sekitar tahun 2010. Saya kedatangan seorang gembel lah. Namanya gembel itu bajunya compang-camping banget. Tapi anehnya dia itu membawa ya satu kantong plastik besar yang berwarna hitam dan dibawa ke rumah saya dan dikasihkan kepada saya, dan ternyata setelah saya buka itu isinya uang yang mungkin nilainya triliunan rupiah. Karena apa? Saya tahu triliunan rupiah. Yang menghitungnya itu bukan saya sendiri, banyak orang. Sekeluarga menghitung, tetangga juga ada yang ikut menghitung, cuman nggak kehitung semua. Di saat saya punya anak yang pertama, anak baru berumur 3 tahun, ada kelainan juga keanehan. Bukan kelainan fisik, bukan juga kelainan mental. Tapi dia tiap hari harus minum kopi dan merokok, udang garam filter hampir habis 2 bungkus lebih lah, kadang-kadang lebih. Dan kalau makan itu harus sama ikan nilem. Saya mendapat petunjuk harus datang ke suatu tempat yang namanya di sana ada yaitu di Gunung Cipanjalu yang namanya keramat yang Prabu Sang Hyang Cakradewa. Dan akhirnya saya bertarung, saya dibawa ke alam sana, alam kesadaran saya di saat saya lagi dikir. Tanpa izin dan ridho Allah saya nggak bisa apa-apa. Itu semua karena Allah saya bisa mengalahkan yang bernama Gandapati, dan alhamdulillah dia juga mau masuk Islam dan saya Islamkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, barusan saya bersama rekan-rekan habis berjalan dari seberang sana untuk menemui narasumber spiritual sakti yang tinggal di area sini. Bisa teman-teman lihat kita melalui sungai dan jalan setapak seperti ini ya. Jadi seperti biasa yang namanya orang-orang spiritual, orang-orang yang mempunyai kelebihan itu biasanya tinggal tuh di pinggiran sungai dan di pinggiran desa. Ditambah lagi di dekat dengan hutan teman-teman. Itu seperti biasa. Tapi yang di perkampungan juga banyak. Nah, konon katanya beliau yang akan kita temui ini mempunyai kejadian yang sangat spektakuler ya teman-teman. Nah, jadi seperti biasa saya bersama rekan-rekan saya. Di sana ada Mesa Selina, Jajak Explore, sama Arif Budiman Real. Nah, kita bersama-sama menelusuri jalan ini untuk menemui orang spiritual yang tadi saya sebutkan. Beliau bisa dibilang sakti ya. Jadi beliau itu konon katanya dikirimin uang sampai berapa karung gitu ya, yang nilainya sangat fantastis, bahkan itu sampai dihitung oleh satu keluarga teman-teman, saking banyaknya. Jadi kalau dijumlahkan itu mungkin ada sampai triliun teman-teman. Nah, seperti apa cerita lengkapnya, simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita berkunjung ke salah satu kampung, dan kali ini kita berkunjung ke Abah Pendi ya, kalau nggak salah Abah Pendi, dan beliau adalah pakar spiritual Abah Neni. Namun untuk lebih jelasnya kita nanti ngobrol langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga tabi'in-tabi'ahnya, dan kita semua sebagai penganut ajaran beliau. Semoga jaga di yaumil akhir, yang nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada tugas youtuber yang mana telah bersilaturahim ke tempat saya, dan semoga ini menjadikan salah satu momen saling silaturahim untuk lebih mempererat tali silaturahmi antar umat
manusia atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tadi yang dipertanyakan, kenapa saya bergelut di dalam ilmu spiritual? Pertamanya, saya di saat saya punya anak yang pertama, yaitu yang bernama Sandi Pratama. Anak baru berumur 3 tahun, ada kelainan juga keanehan, bukan kelainan fisik, bukan juga kelainan mental, tapi dia tiap hari harus minum kopi dan merokok, udah garam filter hampir habis 2 bungkus lebih lah, kadang-kadang lebih, dan kalau makan itu harus sama ikan nilem gitu. Saya udah mencari ke situ kemari kemana-mana orang yang pintar gitu, dan akhirnya saya mendapat petunjuk harus datang ke suatu tempat yang namanya di sana ada ya di Gunung Cipanjalu yang namanya keramat yang Prabu Sanghyang Cakradewa, dan saya selama 7 hari 7 malam minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya dikasih petunjuk, dan setelah saya dikasih petunjuk saya disuruh berguru sama saudara saya sendiri yang ada di Bojonegara, Banten. Dan setelah saya berguru di sana, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin juga gangguan santet. Dan yang pertama datang ke rumah saya bukan orang jauh, tapi orang sini, saya nggak akan sebutkan namanya ya. Gitu. Dia terkena gangguan mental juga gangguan jin di saat dia lagi hamil. Dan di saat dia lagi hamil, dia selalu bicara sendiri, ngomong sendiri. Dan setelah saya tanya, ternyata ada yang mau meminta janin yang ada di dalam tubuhnya. Masya Allah. Ya, yang setelah saya tanya, yang bernama jin itu ada 2 orang. Yang satu bernama Sukanta, yang satu bernama Sukanti. Gitu. Dan setelah saya munajat kepada Allah, meminta kekuatan dan izinnya untuk mengalahkan dia dan mengobati orang yang kemasukan itu, alhamdulillah 2 jin itu kalah dan orang itu bisa sadar seperti sedia kala. Tapi belum tuntas, karena saat itu datang rajanya yang bernama kalau nggak salah Raden Gardapati. Raden Gardapati itu penguasa gaib di Dusun Cicadas. Raden Gardapati, dan akhirnya saya bertarung, saya dibawa ke alam sana, alam kesadaran saya di saat saya lagi dikir. Lagi ngobatin orang yang sakit. Di depan itu ada orang yang sakitnya waktu itu. Nah, setelah saya dibawa, saya alhamdulillah dikasih kepercayaan dan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya soalnya nggak bisa apa-apa, tanpa izin dan ridho Allah saya nggak bisa apa-apa. Itu semua karena Allah saya bisa mengalahkan yang bernama Gardapati, dan alhamdulillah dia juga mau masuk Islam, dan saya Islamkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah orang itu sembuh sampai sekarang. Nah gitu. Terus banyak juga yang datang yang ke rumah saya itu, ada yang kena penyakit mah juga, ada yang darah tinggi juga, ada yang katanya kolesterol juga gitu. Ternyata setelah saya cek sama ayat-ayat ruqyah, ada kelainan. Itu bukan berarti dia itu terkena sihir, tapi gangguan jin. Terkena sihir juga ada, tapi ya kita negatif aja, ya positif aja, kita berpikir bahwa itu gangguan jin. Mungkin itu dari makanan-makanan yang di saat kita memakan tanpa mengucapkan basmalah, bisa aja itu jin itu barang masuk ke dalam tubuh kita dan bersarang di dalam lambung kita dan menjadikan lambung kita, membuat rumah di dalam lambung kita, akhirnya merusak organ-organ tubuh kita. Alhamdulillah dengan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, ya yang pertama ya yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, juga ayat kursi, dan akhir surat Al-Baqarah itu sebagai andalan saya, karena saya hanya menggunakan itu alhamdulillah. Orang yang setiap orang yang saya bacain atau diruqyah gitu sama saya, alhamdulillah dia bisa sadar dan muntah, kadang-kadang ada yang mengeluarkan darah. Nah di saat diruqyah seandainya yang mengeluarkan darah itu lebih bagus, karena
si rumah jinnya berarti udah hancur di dalam tubuhnya gitu. Alhamdulillah gitu. Yang ada izin Allah sadar, yang belum ada izin Allah mungkin dia juga masih dalam proses uji coba. Itu harus uji coba kesabaran dia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Nah, mungkin saya menyambung pertanyaan dari rekan saya ya, Pak ya. Iya. Itu kan berarti awal mula Bapak menjadi seorang Abah menjadi seorang spiritual. Iya. Nah, yang menarik kalau yang saya simak itu kan anaknya katanya ada kelainan dari makanan sama kelakuan tadi ya. Saya kelakuan terus merokok. Nah, itu awalnya apakah misalkan beliau habis pergi dari mana atau misalkan dari lahir atau awal kejadiannya bisa seperti itu? Itu dari lahir. Dari lahir mungkin dari leluhur ada yang mau reinkarnasi. Soalnya saya yakin setiap manusia yang hidup itu ada reinkarnasi. Ada yang entah dari mananya saya kurang paham ya. Mungkin ada yang reinkarnasi, dia senangnya ngopi, rokok, makan sama lauk kayak gituan. Jadi mohon maaf, dari bayi udah ngerokok itu? Udah ngerokok. Wow. Tapi setelah saya cek ke dokter, alhamdulillah sehat sampai sekarang. Oh, dari umur 3 tahun udah ngerokok? Dari umur 3 tahun. bayi, masya Allah. Ya kan dari kecil balita. Lebih dari 2 bungkus itu udah ngeram filter. Sehari? Sehari. Udah ngerang merah, Pak? Filter. Kalau sekarang udah ngeram filter. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang mah udah ganti ya rokoknya. Sampurna mil kayaknya. Rokoknya ganti. Nah itu maksudnya anak bapak itu ngomong saya pengen rokok pinter gitu. Ya, iya. Pokoknya saya buat warung itu nunjuknya rokok udah ngeram filter, yang lain tuh nggak mau. Yang lain tuh nggak mau. Terus sama bapaknya dibolehin gitu ngerokok? Ya pokoknya kalau dia nggak saya turutin dia ngamuk. Itu daripada anak ngamuk. Soalnya saya punya keyakinan yang pengen merokok itu bukan dia, tapi reinkarnasi, nggak tahu reinkarnasi siapa. Berarti masih misteri sampai sekarang? Sampai misteri. Dan setelah Bapak berguru ke sana kemari, Ya. dan salah satunya mungkin dari Banten, alhamdulillah berarti sembuh. Dari guru besar Bapak Hernan Nurmana, dari Padepokan Saung Pengendali Gaib Bojonegara Banten. Nah, saya menemukan jati diri saya. Di sana saya belajar, di sana saya menimba ilmu. Alhamdulillah bermanfaat untuk saya juga, untuk orang banyak juga. Nah, kalau dilihat dari gaya Bapak berbicara, dari gerak itu Bapak tuh kayak, maksudnya leluhur Bapak tuh kayak bukan orang sembarangan tuh, Pak. Boleh dijelaskan? Kan yang namanya orang yang menggeluti spiritual, katanya itu suka ada terah dari atasnya tuh, Pak. Memang ada. Dari kakek buyut saya, dia orang yang suka menolong orang, suka ngobatin lah segala macam. Ada dari atasnya leluhur saya. Berarti dari Banten ya, Pak? Bukan, dari sini Ciamis. Oh, dari Ciamis. Oh, yang Banten berarti berguru. Saya berguru ke saudara istri saya. Oh, Bergurunya ke sana. Apakah ada kaitannya dengan Pajajaran? Ada kaitannya dengan Pajajaran karena saya udah pernah ada kejadian yang begitu aneh tapi nyata, cuman berhubung orangnya udah meninggal, orang tua saya ya. Jadi suatu saat sekitar jam 11 siang, mungkin 10 tahun ke belakang lah, saya kedatangan tamu. Dia mengaku utusan dari Syekh Sang Hyang Sirah Raden Kusuma, Mbah Jago Pulau Banten. Padahal saya belum pernah ke sana, cuman saya sering yang ngasih hadiah Al-Fatihah gitu kan. Jam 11 siang ada orang yang membawa kantong plastik kresek itu, kantong plastik lah. Setelah saya buka, ternyata isinya itu bukan barang tapi uang. Kalau dirupiahkan itu mungkin triliunan lah. Banyak di sini yang yang ikut menghitung juga, yang menyaksikan juga. Uang asli itu, uang asli ya. Uang asli. Satu kantong persek besar ya, besar itu. Satu karung apa? Pokoknya kresek besar lah. Kata dia itu, ini saya dititipin uang ini dan untuk disampaikan kepada Bapak, katanya itu. Tapi saya mohon ngasih stempel
darah. Itu stempel darah. Berhubung saya bukan artinya saya sok suci, ya bukan artinya saya nggak butuh duit, gitu. Cuman waktu itu bukan itu yang saya cari, bukan itu yang saya cari. Saya benar-benar punya itikad dan niat ingin membaktikan diri yang benar-benar bisa bermanfaat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Itu ya keinginan saya, bukan itu yang dicari. Nah, saya, kalau boleh tahu itu yang ngirimin uang itu siapa, Pak? dia itu nggak mau ngucapin namanya, cuman dia pulang lagi nggak tahu kemana. Dibawa lagi uangnya. Dibawa lagi uangnya 2 kali datang. Benar bapak katanya nggak mau nerima, mungkin ada yang lebih membutuhkan lagi, tolong cari. Kata dia itu ini titipan dari Sang Hyang Sirah. Berhubung saya bukan nggak membutuhkan, berhubung waktu itu saya bukan itu yang dicari, gitu. Bukan uang, bukan artinya sok suci nggak butuh uang, bukan. Cuman saya benar-benar pengen uang melalui keringat saya. Nah, itu uang tersebut kira-kira uang gaib atau bagaimana? Pasalnya kan Udah dohir, uang itu udah dohir. Berarti banyak yang hitung juga di sini. Banyak. Oh, Istri saya, ibu saya, ini dohir itu berarti uang nyata. uang nyata itu. Nah, tapi kenapa Bapak disuruh ngasih stempel darah? Itu katanya utusan dari Sang Hyang Sirah. Cuman saya itu enggak terlalu saya Percaya gitu? Iya, enggak. Soalnya bukan itu yang saya cari. Saya belum tuntas untuk menuntaskan amalan-amalan yang dari guru saya juga. Udah mungkin itu cobaan lah, dianggapnya sama saya cobaan itu untuk menggoda iman saya, nanti biar saya terjerumus ke jalan duniawi gitu. Nanti lupa untuk saling tolong menolong gitu ya. Saya takutnya begitu. Kira-kira menurut Bapak itu sampel darah itu apa maksudnya? Kalau menurut saya itu ya, berhubung saya juga dialog sama guru saya juga ya. Itu benar, uang benar, dan stempel itu untuk bukti perjanjian kepada Sang Hyang Sirah bahwa benar-benar saya sudah nerima. Kalau nggak stempel darah saya berarti benar takutnya mungkin ya, nggak tahu gitu kan. Yang sebenarnya takutnya nggak disampaikan semuanya ke saya. Berarti yang di sana mungkin bisa membaca antara darah asli sama darah palsu. Gitu. Berarti bukan istilahnya meminta tumbal atau gimana? Bukan, kalau darah itu nggak ada. Nah, justru juga saya tadi keingetan seperti itu, takutnya kalau misalkan ini uang itu Bapak ambil dan Bapak ngasih stempel tanda bukti terima sama darah Bapak, takutnya Bapak kena tumbal seperti itu. Enggak ada. Mungkin teman-teman juga yang lihat, mungkin kalau ada yang tahu bisa dijelaskan. Kebanyakan ya takutnya begitu, kebanyakan. Cuman saya punya keyakinan itu untuk hanya sekedar bukti aja. Darah saya sebagai bukti tanda terima. Kalau dijumlahkan tadi berapa miliar, Pak? Bukan miliar, hanya triliun. 274 triliun itu. 271 triliun. Oh, itu kayak yang korupsi itu. Korupsi itu. Nggak tahu saya warna. Mungkin soalnya enggak saya urusin lagi soal masalah itu. Soalnya saya ini belum benar-benar belum tamat, lagi belajar di Banten, lagi ngamal gitu kan. Oh. Apa mungkin itu bentuk ujian ya? Bisa. Nah, saya kaitkan ke sana. Saya kaitkan itu bahwa itu adalah ujian dari Allah. Apakah yang didalami oleh saya itu adalah apakah duniawi apa gitu. Saya takutnya ujian. Nah, setelah itu berarti anak Bapak sembuhnya kira-kira pada saat umur berapa itu? Sembuhnya anak saya umur 8 tahun. 8 tahun. Dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun sampai ke 8 tahun. Berarti 5 tahun berarti ya. Dia merokok, ngopi. Tapi alhamdulillah segala ujian dari Allah banyak, bukan ada lagi, banyak barokahnya untuk dia juga, untuk saya juga. Barokahnya mungkin mengingatkan biar saya harus lebih mengingat Allah dan mengenal Allah gitu. Kalau boleh tahu itu Sang Hyang Sirah itu siapa? Sang Hyang Sirah itu jadi kalau
kalau nggak salah ya, ini saya kan manusia biasa kan, mungkin ada salahnya juga. Sang Hyang Sirah itu ya ada yang bilang itu alibasa, yang alibasa yang ada di ujung kulon gitu. Ada yang bilang jadi penghulu goib atau pemimpin goib sirahnya Pulau Jawa gitu. Sang Hyang Sirah itu. Nah kalau pengen tahu Pak, itu yang sosok yang ngasihnya itu perwujudannya seperti apa? Manusia Bukan maksudnya biasa. pakaiannya berjubah putih. Enggak, manusia compang-camping, malah mah si bajunya itu banyak apa namanya jahitan. Oh, Jahitan. Oh, berarti seperti gembel gitu. Iya, gembel udah banget. tua, udah tua. Enggak, kalau sebaya saya lah sekarang ini. Sebaya saya. Nah kalau boleh tahu Bapak, itu pas waktu datang yang ngasih uang, amalan Bapak yang Bapak baca boleh di-share nggak? Gitu. Apa? Jangan lah. Ya, jangan ya. Takutnya ada yang baca ntar nggak ada gurunya. Iya, kesasar ya. Malah jalan-jalan nggak pakai celana. Terjerumus gitu. Ah, iya benar, mesti ada gurunya katanya. Saya mah amalan ayat suci Al-Qur'an apa yang apa namanya diharuskan oleh Rasul sedikit-sedikit. Cuma kan saya ada gurunya ya, Pak, laksanakan. ya, Pak, ya. Harus ada yang menunjukkan, yang membimbing. Gitu. Alhamdulillah saya punya pembimbing, cuma jauh di Banten gitu kan, masih saudara istri saya juga. Berarti beliau itu masih saudara istri Bapak, Masih saudara dan istri. beliau pun juga pendiri dari pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, jadi dia itu pendiri Padepokan Saum Pengendali Gaib Pejuang Akhirat namanya itu. Saum pengendali gaib. Ya, Saum Berarti Pengendali sudah- Gaib Pejuang Akhirat. Berarti sudah terkenal atau Sudah tersambung alhamdulillah, nih, Pak? sudah terkenal, ada padepokannya gede banget gitu. Mungkin untuk orang Banten yang lagi menonton pasti tahu pasti. Iya, banyak saudara-saudara di sana, saudara-saudara saya ya yang sering ikut wiridan juga di sana. Mungkin tadi malam Jumat kemarin juga habis wiridan di Banten gitu kan. Karena tiap malam Jumat 2 minggu sekali di Banten ya dikiran bersama. Ya udah Bah, alhamdulillah ya atas penjelasannya. Mungkin kita pengen lanjut Bah di konten kedua. Yang paling menarik yang kita dengar, Abah itu pernah masuk ke kerajaan gaib, yaitu kerajaan Ratu Pantai Selatan, kalau nggak salah menyusul anak Bapak. Mungkin biar tidak penasaran, simak terus di video selanjutnya di konten kedua. Jangan ke lain channel. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.